Bapak Ibu sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, baik yang saat ini hadir dalam gedung gereja, pun Bapak Ibu saudara-saudari yang saat ini mengikuti ibadah live streaming dari tempat masing-masing. Segenap majelis gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah pagi ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Manase Derandan Sarjana Teologi. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik dan kasih setianya untuk selamanya. Dan masih dalam masa Raya Paskah ini, marilah kita tetap dalam semangat pewarta yang senantiasa memberitakan kebangkitan Kristus. Untuk itu, mari kita membuka seluruh hidup kita menyambut persekutuan ini dan untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi pewarta Kristus. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama berdiri dan dengan penuh sukacita kita nyanyikan Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dan kita akan dituntun dari Mazmur pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 4, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kita akan mulai membaca di ayatnya yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ia Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku didonai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya.
Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar. Dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Dari kunjungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku datanglah, dari sengsara sakit dan air, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku rai. Yesus, ku datanglah. Dari hidupku yang bercela, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus, ku datanglah, dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus, ku datanglah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, bagi yang memungkinkan untuk berdiri, saya jemput untuk kita berdiri bersama-sama, lalu kemudian kita bersama-sama mendengar dan mengaminkan ke-10 firman Tuhan demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan,
atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. 10. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua dengan segala kerendahan hati akan tetap datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa kita. Tuhan Yesus telah menuntaskan dengan sempurna karya penebusan melalui kematian dan kebangkitannya. Para murid diutus untuk bersaksi tentang karyanya. Demikian pula kita selaku umat percaya dipanggil untuk menjadi seorang pewarta kebangkitan Kristus. Namun apakah kita senantiasa setia menjadi pewarta kebangkitan Kristus melalui kata, pikiran, dan perbuatan kita? Marilah dengan kerendahan hati kita memeriksa hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui dan menyesali dosa dan kelemahan kita, serta memohon pengampunannya. Tuhan, kami berlumuran dosa. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah dari Roma pasal 5 ayat 8 sampai 9 demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti
akan diselamatkan dari murka Allah. Dikala hidupku tentram. Jemaat yang diberkati Tuhan, merenungi sejenak perjalanan hidup kita, sungguh tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang kita percaya, yang kita sembah, adalah Allah sumber berkat dalam kehidupan kita orang yang percaya kepadanya. Dan saat ini kita kembali diberikan kesempatan untuk menyatakan salah satu bentuk tanda syukur kita atas berbagai-bagai berkat yang Tuhan terus alirkan dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Mari masing-masing kita berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan Tuhan ambil hidupku dan kata-kata selanjutnya. Waktuku pakailah memuji
Mari jemaat Tuhan kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajari kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru baginya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinode di Gereja Toraja melalui bahan membangun jemaat. Bahwa pada hari ini kita akan membaca bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 26. Bacaan yang kedua 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10. Dan kemudian pembacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-49, yang juga merupakan bacaan utama kita hari ini. Namun sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita menghadap Tuhan. Sepekan lamanya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami dalam pekerjaan dan pelayanan. Dan kami yakin Tuhan memberkati semuanya. Semalam lamanya Tuhan telah bersama kami. Dan di pagi hari ini Engkau menghimpunkan di dalam rumah-Mu yang kudus ini, yang atasnya kami ucapkan syukur. Kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus berkuasa atas kami semua, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Dan Roh Kudus bekerja pada kami, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, kami telah sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita Kisah Para Rasul 3 pasal yang ketiga ayat 11 sampai dengan 26. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang dan mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta mengendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup.
telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti difirmankannya Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang berikut terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Firman Tuhan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikurniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apakah keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama dengan Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi, sebab setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya.
Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, baik yang dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, dan bagi yang memungkinkan untuk berdiri, saya jemput untuk berdiri. Lalu kemudian kita melanjutkan pada pembacaan kita yang ketiga dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-49. Kalau kita sudah temukan, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku, lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian firman Tuhan. Amin. Hurre, semangat.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pewarta Kristus, itulah penekanan kita. Ya, dan saya percaya di antara kita yang hadir, ya sudah pernah menjadi utusan, ya baik di pemerintahan maupun di swasta, entah kepada suatu negara atau ke daerah, atau kepada perusahaan, atau di tempat-tempat yang lain. Dan saya percaya kita semua meyakini bahwa untuk melaksanakan tugas ini tidak gampang atau tidak mudah. Ya, yang diutus itu bukan orang sembarangan. Orang yang diutus itu punya pengetahuan, pengalaman yang mumpuni, yang di atas rata-rata. Supaya apa? Supaya ia bisa berbicara. Sekali lagi, supaya ia bisa berbicara tentang Indonesia misalkan. Apa-apa yang berhubungan dengan Indonesia, termasuk menyangkut soal pemerintahannya, sistem pemerintahannya bagaimana, luas negaranya, ya suku bangsanya, ya pendapatannya, ya dan masih banyak lagi yang harus dikomunikasikan kepada ya bangsa lain atau kepada orang lain. Nah, kalau tidak menguasai hal itu, ya saya percaya ia tidak sanggup, tidak bisa menjadi ya duta atau wakil. Ya, karena apa yang dia mau sampaikan, ya kalau ia sendiri tidak punya pengetahuan dan pengalaman yang cukup ya tentang Indonesia. Ya, termasuk kalau seseorang itu menjadi duta wisata, ini pun juga tidak gampang. Ya, orang yang menjadi duta wisata ya harus mengenal persis apa itu wisata. Tempat-tempat wisata di Sulawesi Selatan misalkan, ya apa-apa saja yang menjadi adat dan budaya Sulawesi Selatan, apa yang menjadi makanan favoritnya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya kalau ia tidak tahu ya tentang hal-hal yang seperti itu, ya tidak bisa ia berbicara menyangkut soal pariwisata. Ya demikian juga dengan orang yang diutus ya sebagai duta olahraga, ya atau ya duta yang lain. Nah, apalagi Bapak Ibu saudara-saudara kalau menjadi pewarta Kristus. Nah, ini yang lebih repot lagi. Ya, mengapa repot? Ya karena ini menyangkut soal yang kita akan beritakan ialah menyangkut soal keselamatan orang. Keselamatan umat manusia dan dunia ini. Nah, tidak mungkin ya orang yang tidak ada pengalaman iman di seputar itu akan bisa berbicara ya menyangkut soal siapa Yesus itu. Ya, tetapi kalau orang-orang yang sudah ya dekat dengan Yesus, ya pastilah ia bisa menyampaikan siapa Yesus. Siapa Yesus yang telah lahir ke dalam dunia, ya mengapa ia lahir dan mengapa dia ya mengambil rupa seperti manusia dan bukan seperti ya kerbau belang misalkan. Ya. Ya mengapa dia harus menderita? Untuk siapa dia menderita? Apakah untuk dirinya sendiri? Ya, mengapa dia mati? Dan mengapa dia ya tidak dibiarkan saja di atas salib? Mengapa harus dikubur?
Ya tidakkah lebih baik dibiarkan begitu saja ya, supaya ya binatang-binatang predator ya dapat datang mencabik-cabik tubuhnya, lalu kemudian habis. Tidak perlu repot-repot ya siapa nih namanya nih, ya Yusuf dari Arimatea dengan berani untuk menurunkan dari itu, lalu kemudian capek-capek masukkan dalam kubur. Ya seperti itu. Ya ia harus paham benar tentang hal itu. Ya mengapa ia bangkit dan untuk siapa ia bangkit? Ya ini Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan ya, kalau kita tidak punya ya pengalaman rohani di seputar itu, agak sulit kita untuk mau benar-benar menyatakan diri kita sebagai pewarta atau sebagai utusan atau sebagai duta yang harus berbicara tentang hal itu. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, ya mengapa Tuhan Yesus harus berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit. Mungkin ada orang yang mengatakan, tidak cukupkah Tuhan Yesus satu kali saja untuk tampil? Capek-capek kok berkali-kali menampakkan diri. Nah pada minggu yang lalu Bapak Ibu saudara-saudara, ya saya mengatakan bahwa sungguh berbahagia seorang ayah dan ibu atau keluarga ya kalau kedatangan tamu. Ya kalau tidak kedatangan tamu, maka mulailah kakak-kakak kalena apa yang terjadi pada diri kita. Kalau tak abang mau tetangga, sia keluarga datang mengunjungi kita. Ya dan kemudian tiba-tiba datang mengunjungi, wah luar biasa sekali. Ya padahal sebelumnya ya kita sudah ada dalam ya masa-masa krisis ketakutan, kekhawatiran, ya dengan berbagai macam pikiran-pikiran yang ya sia-sia. Tetapi lalu kemudian ya datang, ya apalagi kalau misalkan orang yang keluarga kita itu keluarga yang ya bukan keluarga yang biasa-biasa. Ya, bukan keluarga yang biasa-biasa, tetapi ya keluarga yang dipandang. Itu lain nilainya. Dan kemudian sikap kita pun juga itu berbeda. Sedangkan sekali saja kita dikunjungi, luar biasa, apalagi kalau berkali-kali kita dikunjungi. Ya dan jarang orang mengatakan ya bang to tole-tole tutuk isi. Ya seperti itu. Ya dan saya percaya bahwa murid-murid pada waktu itu ya tidak seperti itu. Ya karena apa? Ya karena mereka tahu siapa diri mereka. Mereka tahu bahwa siapa diri mereka sendiri. Yang pada waktu itu Bapak Ibu saudara-saudara belum siap utus. Sekali lagi bahwa waktu itu mereka ya belum siap utus. Ya mengapa belum siap utus? Ya karena masih mereka berada dalam suasana sedih. Ya, hati mereka tertekan. Ya dan sebagainya, dan puji syukur bahwa Yesus tetap mengunjungi mereka. Yang kuat mengunjungi yang lemah. Nah, berbeda kalau kita, yang lemah mengunjungi yang kuat. Padahal yang seharusnya yang terjadi seperti yang Yesus nyatakan kepada murid-murid. Ia adalah Tuhan mengunjungi murid-muridnya yang sedang lemah, yang sedang kacau balau imannya. Ya dan puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa kehadiran Yesus dalam kehidupan mereka ya mengubah pandangan sikap hidup mereka ya dan tentu semangat mereka. Ya untuk kemudian ya menerima Yesus itu bukan menerima Yesus apa adanya. Ya tetapi mereka menerima Yesus itu dengan sungguh-sungguh. Ya walaupun sebelumnya ya kita mendengarkan bahwa
ya mereka tidak mengingat lagi apa yang pernah dipesankan oleh Tuhan Yesus. Ya, apalagi yang dipesankan oleh Tuhan ya melalui para nabi. Dalam kitab Taurat dan kitab para nabi dan kemudian Mazmur. Ya, sebelum semua peristiwa itu terjadi, jauh sebelumnya memang sudah diwartakan. Ya, tetapi ya seperti yang kita ketahui sendiri dari pembacaan ini, bahwa mereka semua itu tidak mengingat lagi. Ya, sekali lagi tidak mengingat lagi tentang apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus, apalagi yang dalam kitab Taurat, yang kitab para nabi, yang ditulis dalam kitab Mazmur, yang sudah ribuan tahun sebelumnya ada. Ya, sedangkan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus belum berapa ya waktu lamanya mereka sudah lupakan. Dan ini penting, dan itulah maksudnya Yesus datang menjumpai mereka untuk mengingatkan kembali, membuka pikiran mereka. Ya, supaya mereka mengetahui, mengerti tentang firman itu. Ya, dan firman yang disampaikan dan apa yang telah mereka saksikan sendiri, lalu kemudian mereka sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling. Dan itulah tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka tidak hanya dipanggil, ya. Sekali lagi mereka tidak hanya dipanggil untuk ya mengikut Yesus lalu kemudian mereka diselamatkan. Ya. Lalu mereka diam-diam seperti itu. Tidak. Ya, tetapi lalu kemudian Tuhan Yesus meminta kesediaan mereka untuk apa? Untuk pergi bersama dengan Yesus. Mewartakan apa yang telah mereka dengar, mewartakan apa yang telah mereka ya saksikan sendiri. Sebab tidak mungkin Tuhan Yesus mengutus mereka yang tidak pernah ya menyaksikan tentang hal itu. Ya, mungkin mereka menyaksikan tetapi tidak percaya tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Misalkan menyangkut soal penyembuhan. Ya, kalau orang lain di luar dari murid-murid yang lainnya itu, orang lain tidak menganggapnya bahwa ya itu adalah sebuah mujizat dari kuasa Tuhan. Ya, mereka justru mengatakan ya itu adalah perbuatan setan. Nah, kalau orang-orang yang seperti itu yang diutus ya jelas mengatakan bahwa Yesus itu diperalat oleh setan. Ya, tapi tidak mungkin bagi murid-murid mau mengatakan demikian. Ya, mereka pastilah mengatakan bahwa apa yang dinyatakan, apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dan apa yang telah dialami oleh Tuhan Yesus melalui proses kebangkitannya itu benar adanya. Dan tugas dan tanggung jawab itu ada di pundak mereka. Ya, dan itu tidak gampang untuk ya menjadi pewarta tentang Kristus. Ya, tentu bukan hanya ya sampai di situ, tetapi ya tugas itu Bapak Ibu saudara-saudara ya dibebankan kepada gereja Tuhan. Dan siapa itu gereja? Dan saya yakin ya kita memahami betul apa itu gereja. Ya, sejak dari sekolah minggu kan kita sudah tahu ya bahwa gereja itu bukan gedungnya, bukan menaranya, ya tetapi ya bukalah pintunya, lihat di dalamnya siapa yang ada duduk di dalam, siapa yang berdiri di dalam adalah orangnya. Dan Bapak Ibu saudara dan saya bersama dengan saudara-saudara kita di semua denominasi gereja yang ada diberikan tugas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, mewartakan berita sukacita ini kepada dunia. Ya, kemarin ya dalam ya pastoral ya kepada ayah dan ibu dari anak kekasih Sheldrick, ya saya katakan bahwa Injil itu sudah diberitakan kepada Sheldrick sejak dari kandungan. Ya, jadi Injil itu tidak diberitakan ketika ya anak atau seseorang itu sudah menjadi dewasa. Tetapi sejak dari kandungan seorang Kristen harus mewartakan ya Injil Yesus Kristus itu kepada anaknya yang ada dalam kandungan. Itu harus, bukan sebaiknya. Ya, apalagi kayak di kumua ya dadim itu. Ya.
bisikkilah kota linganna, ya kumua Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, supaya firman itu dia dengar. Mentama talinga duanna, lalu kemudian mentama penana sekalipun ia belum tahu apa-apa, tetapi itu menjadi modalnya dia untuk kemudian mengatakan Yesus itulah Tuhan. Makanya waktu kemarin juga saya katakan kepada ayah dan ibunya Cedric, makanya tidak heran ya kalau kita ya di dalam rumah kita mengatakan kepada anak kita itu mungkin masih umur ya 5 bulan kah atau sudah 1 tahun kah, ya lalu kemudian kita menunjuk Tuhan kita menyebut gambarnya Tuhan Yesus, lalu kemudian mengarahkan pandangannya ke atas. Ya, karena apa? Karena jauh-jauh sebelumnya pemberitaan itu sudah disampaikan. Apalagi ya kalau anak kita itu sudah tahu baik yang benar. Tugas dan tanggung jawab kita orang tualah yang harus menyampaikan hal ini. Ya tidak benar Bapak Ibu saudara-saudara ya kalau kita ya sudah datang kepada Yesus. Tidak benar. Kalau kita sudah datang kepada Yesus, kita sudah menerima pengampunan, kita sudah kemudian menerima keselamatan, lalu kemudian kita tidak mau dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi pewarta dari kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Hari ini anak kekasih kita Cedric akan menerima pelayanan baptisan kudus. Ya, mengapa baptisan kudus ini akan dilayankan kepada anak kekasih kita Cedric? Karena ia adalah orang beriman. Ya. Ya mungkin ada orang mengatakan kok beraninya Pak Pendeta mengatakan demikian. Iya, saya harus berani mengatakannya. Ya karena anak-anak kita itu Bapak Ibu saudara-saudara, bukan ketika ia baru menyatakan pengakuannya imannya sendiri baru dikatakan orang beriman, tidak. Masih di dalam kandungan itu sudah menjadi orang beriman. Karena apa? Karena ia berada dalam kandungan orang beriman. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, saya percaya bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ya kita tetap renungkan dan ya kita camkan dalam hidup kita bahwa ternyata kita semua tanpa kecuali baik pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, semua kita warga gereja Toraja Jemaat Beringkanaya ya bersama dengan saudara-saudara kita yang lain, baik itu di Katolik, baik itu di gereja-gereja yang lain, untuk kemudian kita bersama-sama bergandengan tangan memberi diri untuk menjadi pewarta dari kebenaran Kristus. Ya, kita akan masuk dalam pelayanan baptisan kudus yang akan dilayankan kepada anak kekasih Cedric Mandarana Patiung. Ya, baru kali ini saya dengar ini nama Mandarana. Iya, Mandarana berarti Mantarana le, menjaga. Oh, sekalipun dia kecil, dia akan menjaga ayah dan ibunya dan keluarganya. Ya, sesuai dengan arti namanya itu sendiri. Menjaga imannya dan menjadi pewarta dari kebenaran Injil Yesus Kristus. Ya saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perkataan titah baptisan kudus itu seperti
yang dititahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 28 ayat 8 sampai 20 demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adapun arti baptisan kudus itu seperti berikut. 1. Setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita mengaku bahwa kita semua telah dikandungkan dan diperanakan dalam dosa, sehingga tak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak diperanakan pula. Hal itu diajarkan kepada kita oleh tanda baptisan kudus, agar supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah, serta menanti keselamatan dan pengudusan kita hanya daripadanya. Yang kedua, baptisan kudus menyaksikan dan memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan ke dalam nama Bapa menyaksikan dan memateraikan kepada kita bahwa Ia mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptiskan ke dalam nama Anak menjaminkan kepada kita bahwa Ia menguduskan kita dalam darahnya dan mempersatukan kita dengan maut dan kebangkitannya, sehingga kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan ke dalam nama Roh Kudus memateraikan bahwa Ia hendak tinggal dalam kita dan memberikan kepada kita dalam persekutuan dengan Kristus suatu kehidupan baru dari hari ke hari. Yang ketiga, karena tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai dua pihak, maka oleh baptisan kita dinasihatkan dan diwajibkan untuk mulai hidup baru, yaitu supaya kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat-bulat hati, dengan segenap jiwa dan dengan sepenuh akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Lagi pula patutlah kita menjauhkan diri dari dosa, mematikan manusia kita yang lama, serta hidup berbakti kepada Tuhan. Jikalau karena kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kita meragukan akan anugerah Allah lalu berkanjang dalam dosa. Karena baptisan itu adalah materai dan kesaksian yang sungguh bahwa Allah setia memeliharakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan kita untuk menegahkan mereka dari baptisan kudus. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab karena dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, Aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dengan dikau dan dengan anak cucumu kemudian daripadamu, dengan bangsanya, yaitu suatu perjanjian yang kekal, bahwa aku menjadi Allah bagimu dan bagi segala anak cucumu kemudian daripadamu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Pada zaman dahulu Tuhan Allah telah menyuruh Abraham menyunati anak-anaknya akan menjadi tanda perjanjian dan materai kebenaran. Tetapi setelah Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di Golgota, maka kita tidak lagi disunatkan seperti yang telah dilakukan oleh manusia, melainkan dengan sunat Kristus, yaitu dikuburkan dengan Dia dalam baptisan dan dibangkitkan juga dengan Dia kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sebab itulah haruslah anak-anak itu dibaptiskan, karena mereka itu pun adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ibu dan bapa berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, silakan untuk berdiri. Ya, kepada Bapak Octavianus Patiung dan Ibu Agatha Octaviani. Saudara-saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah.
Sebab itu haruslah kita membaptiskan anak-anak kita berdasarkan perintah itu, dan jangan karena kebiasaan saja atau karena kepercayaan yang sia-sia. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, ya maka jawablah pertanyaan yang berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, mengakukah saudara bahwa anak-anak kita pun telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, dan sebab itu takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah, tetapi telah dikuduskan dalam darah Kristus sehingga olehnya patut dibaptiskan? Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang kedua, berjanjikah saudara bahwa pengajaran dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu adalah pengajaran yang benar dan sempurna mengenai keselamatan? Apa jawab saudara? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran yang tersebut di atas? Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Cedric Mandarana Patiung. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, dan mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, atas kesetiaan-Mu yang Kau tetap nyatakan bagi kami dalam ibadah ini. Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk bersama menyapa Engkau melalui puji-pujian dan doa kami. Memberikan kami waktu untuk mempersembahkan hidup kami dan segala potensi yang ada pada kami. Dan kami yakin semua potensi itu akan kami gunakan, bukan bagi kemuliaan kami tetapi bagi kemuliaan Tuhan. Firman-Mu telah kami dengarkan bersama-sama Tuhan, yang tetap menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, yang tentu Tuhan tidak sembarang memilih kami, tetapi ada tugas yang mulia yang Engkau telah nyatakan di dalam pundak kami, untuk kami bawa dimanapun kami pergi. Dan kami percaya bahwa melalui tugas itu, memberitakan sukacita melalui kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, akan tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Dan apa yang telah menjadi bagian hidup kami, yaitu keselamatan, juga kami sampaikan, kami wartakan kepada orang lain melalui perkataan dan sikap hidup kami setiap hari. Dimanapun Tuhan hadirkan kami, baik ketika kami di rumah, baik ketika kami di kantor atau di sekolah atau di pasar, atau ketika kami ada di kebun, atau dimanapun Tuhan hadirkan kami untuk berkarya bagi kemuliaan-Mu, hidup kami tetap menjadi kesempatan untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan, dan orang lain pun mengenal Engkau, bahwa ternyata Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia dan dunia. Untuk melakukan tugas dan tanggung jawab ini Tuhan, tentu kami sebagai manusia yang lemah tidak sanggup untuk melakukan, dan kami menyadari hal itu. Namun kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah berjanji bahwa Roh Kuduslah yang akan menguatkan kami, memberikan kami semangat, seperti kepada rasul-rasul dan kepada murid-murid yang lain. Dan Roh Kudus yang sama itu jugalah yang tetap berkarya bagi hidup kami sebagai gereja dan jemaat Tuhan, terlebih khusus kepada kami yang bersama-sama berhimpun dalam beribadah ini, dalam kebersamaan kami dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Bapa kami di surga, pada kesempatan ini perkenankan kami berdoa bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara kami yang berada dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Bapak Markus Lomo sekeluarga, ya, di mana salah satu anggota keluarga mereka yaitu almarhum Yunus Muddin yang Kau telah panggil dari tengah-tengah keluarga. Demikian juga yang dialami oleh
Ibu Margareta Tarima yang Kau telah panggil dari tengah-tengah keluarga, kakak yaitu almarhum Seth Tarima yang telah Kau panggil dari tengah-tengah keluarga. Demikian juga dengan Bapak Kris Bataras keluarga, di mana Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga Om kekasih almarhum Titus Linggi Lintin. Dan kami yakin dan percaya segenap keluarga, terlebih khusus kepada orang-orang yang paling dekat dengan mereka, Tuhan berkati sehingga mereka tidak larut dalam duka cita yang mereka alami. Ya, demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang berduka cita karena berbagai hal, termasuk bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam atau peperangan dimanapun, baik Indonesia maupun di belahan bumi yang lain. Kami yakin Tuhan memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Juga ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama dengan beberapa anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit seperti yang dialami oleh anak atau saudara kekasih kami Roni, yang sekarang ini ya Tuhan masih dalam proses pemulihan kesehatannya, yaitu cuci darah. Demikian juga ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk Mama Gamara dan Gamara yang juga dalam kelemahan tubuh yang sedang dirawat di rumah. Kami berdoa untuk saudara kekasih kami Julian, anak dari Bapak Armon yang dirawat di Rumah Sakit Dayak. Nyonya JP Kakondongan yang sudah keluar dari rumah sakit yang sementara melanjutkan perawatan di rumah. Ibunda dari Bapak Nathan Parubak yang sementara dirawat di rumah. Ragil, anak dari Bapak Simon Layuk yang sedang dirawat di rumah. Ibunda dari Bapak Kamial yang sementara berobat jalan. Bapak Alexander Yusuf, adik dari Bapak Yakub Samben yang sementara dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Demikian juga Nyonya Maria Patiku Pareang yang rencana akan operasi mata pada hari Selasa yang akan datang. Kemudian Bapak Alfian Tandi rencana juga akan dioperasi mata pada hari Senin, dan Nyonya Daniel Lebang atau Mama Rido, saudara ipar dari Nyonya Yosefin Tulak. Dan kami yakin Tuhan tetap mendengarkan permohonan doa mereka, keluh kesah mereka, baik yang sementara dirawat di rumah sakit di rumah mereka, maupun kepada orang-orang tua kami, saudara-saudara kami yang akan menjalani proses operasi. Engkau tetap hadir dan melawat mereka ya Tuhan, sehingga dengan penuh kesabaran mereka menjalani proses pemulihan kesehatan itu, dengan Tuhan memberkati obat-obatan, makanan dan minuman yang sementara bahkan yang masih akan dinyatakan kepada mereka, sehingga kesehatan mereka berangsur-angsur menjadi pulih. Ya Bapa kami di surga, perkenankan kami berdoa dan bersyukur bersama-sama dengan saudara kekasih kami Mary Saleah Rata, Erens Apriedianto S, Menahan Semanung Kalit, yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka hari ini. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka pada pekan yang lalu. Kami percaya Tuhan sempurnakan sukacita mereka atas pertambahan usia kelahiran tersebut. Dan sukacita itu akan terus mewarnai perjalanan kehidupan selanjutnya. Kami semua segenap warga jemaat-Mu Tuhan, Tuhan berkati kami dalam pekan ini, untuk kami berkarya bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, baik secara pribadi, lepas pribadi maupun secara bersama-sama, baik yang kami laksanakan di rumah maupun di tempat kerja atau dimanapun Tuhan hadirkan kami. Tuhan anugerahkan kami kemampuan untuk melakukan semuanya, dan bukan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami, melainkan mengandalkan Tuhan.
Kami pun tetap berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang praktek dan juga yang sedang KKN. Tuhan berkati mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan dan mengikuti masa praktek itu dan masa KKN dengan penuh sukacita. Anak-anak cucu kami yang sedang dalam pendidikan mereka ya Tuhan, baik itu di TK maupun di sekolah bahkan sampai ke perguruan tinggi, anugerahkan kepada mereka kesetiaan untuk mengolah setiap mata pelajaran dan mata kuliah yang mereka terima di sekolah atau di perguruan tinggi mereka masing-masing. Ya Pak, kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memberikan kekuatan sehingga dapat mereka menikmati masa lansia mereka dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami gereja-gereja Tuhan, termasuk kami gereja Toraja, dalam bahu-membahu untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Dan juga kami tak berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Kami yakin pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok desa sekalipun, Tuhan tetap memberkati, terlebih khusus pemerintah kota Makassar. Engkau tetap memberkati wali kota dan Bapak Wakil Wali Kota dan semua jajarannya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada kami sebagai masyarakat Makassar. Sesaat lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami. Kami percaya Tuhan tetap memberkati kami semua. Dan kami bersyukur bersama-sama Tuhan bahwa pada hari ini anak kekasih kami Cedric telah menerima pelayanan baptisan kudus. Dan kami yakin anak kekasih Cedric akan Tuhan berkati dalam pertumbuhannya, sehingga ia tetap bertumbuh dalam belayan kasih sayang Tuhan melalui kedua orang tua kekasihnya. Dan ia akan menjadi milik Tuhan sendiri. Demikian juga dengan anak-anak kami yang lain Tuhan. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang tetap senantiasa mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan beberapa warta tambahan dan penekanan warta pada minggu ini. Penekanan warta yang pertama yaitu bahwa kembali disampaikan kepada seluruh anggota Jemaat Biring Kanaya bahwa pintu gerbang gereja akan ditutup jika kapasitas gedung gereja sudah penuh sesuai dengan protokol kesehatan atau pada saat ibadah sudah dimulai. Penekanan warta yang kedua untuk persekutuan kaum bapak gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya disampaikan kepada anggota PKBGT Jemaat Biring Kanaya untuk hadir dalam ibadah PKBGT Jemaat Biring Kanaya yang diisi dengan talk show yang akan dibawakan oleh Grestin Sandi Rangga SPI MPSI Psikolog pada hari Sabtu tanggal 24 April tahun 2021 pukul 16.30 WITA di gedung gereja Jemaat Biring Kanaya. Ya, jadi sekali lagi bertempat di gedung gereja Jemaat Biring Kanaya. Bagi anggota PKBGT Jemaat Biring Kanaya yang tidak memungkinkan hadir di gereja bisa mengikuti ibadah live. Dan ini juga terbuka bagi anggota PWGT Jemaat Biring Kanaya. Penekanan warta yang ketiga untuk persekutuan wanita gereja Jemaat Biring Kanaya. Ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biring Kanaya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 April tahun 2021 pukul 16 WITA atau jam 4. Dan disampaikan bahwa ibadah syukur bulanan pada bulan ini akan dilaksanakan secara tatap muka
tidak ada lagi live streaming seperti bulan lalu. Mari ibu-ibu kita mempersiapkan diri untuk hadir pada hari Selasa di gedung gereja dan Nyonya Rumah PWGT kelompok 3. Kemudian penekanan warta atau tambahan warta yang keempat untuk Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya disampaikan kepada teman-teman PPGT yang ingin bergabung atau mendaftar sebagai anggota PPGT Jemaat Biring Kanaya. Di depan pintu gereja telah disiapkan barcode pendaftaran anggota PPGT, dan bagi anggota PPGT atau yang rindu untuk bergabung dan tidak sempat membawa handphone pada ibadah hari ini, di depan disediakan kertas selebaran untuk pendaftaran anggota PPGT. Penekanan warta yang berikut. Seperti yang sudah termuat dalam warta pada hari ini, bahwa saat ini telah terdaftar sebagai anggota Jemaat Biring Kanaya keluarga Bapak Pendeta Yohanes Metris MTH. Beliau adalah pendeta tugas khusus yang ditempatkan oleh BPS sebagai Sekretaris Umum PGIW Sulsel Bara. Jika ada Bapak Pendeta bersama keluarga hadir dalam ibadah pada saat ini, kami persilakan untuk berdiri untuk memperkenalkan diri kepada anggota jemaat. Ya, mungkin supaya lebih jelas Bapak Pendeta bersama keluarga buka sebentar maskernya. Ya, supaya anggota jemaat lebih kenal lagi. Ya, inilah Bapak Pendeta Metris bersama dengan Ibu yang boleh hadir dalam ibadah bersama kita pada ibadah jam 9 ini. Ya, beliau menjadi pendeta domisili di Jemaat Biring Kanaya dan terdaftar di kelompok 3 dengan alamat NTI Blok GK nomor 3. Selamat datang Bapak Pendeta bersama dengan keluarga, selamat berjumpa dan selamat bergabung di Jemaat Biring Kanaya. Silakan duduk kembali. Segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan ketenangan kita beribadah pada saat ini. Terima kasih juga kepada semua yang sudah mendukung lancarnya ibadah pada saat ini, terlebih khusus kepada pelayan firman, hambanya Bapak Pendeta Manase Deran dan Sarjana Teologi. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami sikap menjadi pewarta kebangkitan Yesus. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan juga mewakili segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya, pengurus OIG dan segenap anggota Jemaat Biring Kanaya mengucapkan selamat kepada kedua orang tua kekasih atau anak kekasih, cucu kekasih kita Kedrik Mandarana Patiung yang pada hari ini sudah menerima sakramen baptisan kudus. Selamat sekali lagi kepada segenap keluarga. Kiranya anak kekasih terus bertumbuh di dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, bisa jemput kita untuk bangkit berdiri yang memungkinkan untuk berdiri, baik yang dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah. Dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kasih paling agung dari
Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama renungkan dan camkan apa yang telah kita alami dan dengar bersama dalam ibadah ini. Dan pergilah Tuhan mengutusmu untuk menjadikan hidupmu sebagai alat pewarta untuk memberitakan kebangkitan Kristus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita kembali menyanyikan lagu Kidung Jemaat 341, baitnya yang pertama dan ketiga, Kuasamu dan Namamu lah. Tuhan, silakan duduk kembali, ibadah kita selesai.